sering didebatkan apa yang dilakukan selama 30 tahun lahir. Ada catatannya umur 12 tahun, ada catatannya di bait Allah. Ada yang tanya, Pak kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa Pak bertukar pikiran, tanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ya bisa lah, dia belajar. Bukan hal yang sulit. Saudaraku, saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, semua orang heboh ya. Heboh dengan pengajaran Pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukanlah gembala itu ya, dan Yesus itu bukanlah firman yang menjelma menjadi manusia. Selama ini orang-orang Kristen, teman-teman Kristen kita itu terdoktrin sesuatu yang salah menurut Pendeta Erastus. Sekali lagi saya katakan ya, di sini saya hanya menyampaikan, memberitakan apa yang dikabarkan oleh Pendeta Erastus. Jadi kita hanya memberikan informasi ya agar teman-teman tahu bahwa ada pengajaran seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada yang berpikiran sama seperti Pendeta Erastus, ada baiknya Anda datangi gerejanya, Anda belajar dengan Pendeta Erastus. Soalnya ya, banyak di luar sana itu orang-orang yang tidak menemukan rumahnya, tidak tahu menempatkan dirinya di mana. Contohnya ya, dulu saat pertama sekali saya memberikan kesempatan buat teman-teman untuk memberikan pengajaran, contohnya pengajaran Wanes, pengajaran Unitarian, dari situ banyak penonton-penonton yang ikut naik ngobrol, terus merasa, oh ini yang sesuai dengan pikiran dia. Selama ini dia memang berpikir ya, bahwa Yesus itu seperti itu. Tetapi saat dia utarakan di gereja dia,
pendetanya ngatain dia sesat, dia bidat. Itu pemikiran nggak benar. Dia disugesti, dia didoktrin untuk menghapus pemahaman itu dan dicekoki pemahaman yang sesuai dengan doktrin gerejanya. Tetapi hati nuraninya nggak bisa terima dan memutuskan ya, lebih bagus nggak bergereja daripada Tuhan yang ada di pikirannya itu, yang ada di hatinya tidak seperti Tuhan yang ada di gereja tersebut. Begitu kita jelaskan pengajaran Unitarian, Oneness, Triteos ya, dia seperti menemukan rumahnya. Dia mengatakan, oh ini sesuai dengan apa yang ada di pikirannya selama ini. Nah, sehingga dia putuskan berkomunikasi dengan narasumber tersebut, dan dari situ mulailah dia bisa berkembang ya. Jadi di sini saya bantu ya, untuk Pendeta Erastus menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang di luar sana, sekaligus supaya kalian tahu, ada loh yang seperti ini. Dan bagi teman-teman dari pihak Kristen yang tidak setuju, ya silakan, kalian tidak setuju, bantah argumennya. Kalaupun kalian merasa ini adalah penghujatan, silakan bawa ke ranah hukum. Silakan. Sama seperti Panji Gumilang gitu kan. Umat Muslim jelas, Panji Gumilang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita menempuh jalur hukum. Udah selesai. Kalau kalian merasa pengajaran Pak Erastus nggak sesuai, silakan bantah. Biar nanti ya, argumennya dia keluarkan. Sekarang yang jadi masalah adalah banyak orang merasa dirinya benar. Padahal dia sendiri sadar dirinya nggak benar. Bagaimana mungkin kamu bisa menghakimi orang lain, sedangkan kamu belum tentu benar. Ya. Sama seperti saat wanita sundal itu ya, mau dilempar batu, dikatakan, kalau ada dari kalian tidak berdosa, lempar. Ternyata nggak ada, karena mereka semua sadar diri, sama gitu. Jadi bagi yang berani menghakimi Pendeta Erastus, pastikan dulu, Anda sudah sangat yakin dengan pemahaman Anda, doktrin Anda. Saya takutnya sebenarnya Anda juga, ya sebagian hati kecil Anda setuju dengan apa yang disampaikan Pak Erastus ya. Takutnya gitu. Ngatain Pak Erastus sesat, tapi dia merasa, wah nampaknya benar nih pengajaran Pak Erastus. Wah nampaknya cocok juga ini, saya dengar-dengar cocok juga gitu. Banyak orang yang seperti itu di luar sana. Tetapi banyak juga yang tentu saja mengatakan Pak Erastus sesat lah, nggak benar lah, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang saya salut ya, Pak Erastus berani loh ngomong pengajaran yang jelas-jelas ini akan dibenci, ya, akan dilawan, akan ditentang oleh kebanyakan orang. Karena ini melawan arus. Orang yang melawan arus itu berat, kawan-kawan. Cobaannya itu berat. Dia pasti akan diserang dari segala sisi. Pak Erastus tahu posisi itu, dan dia berani. Menurut saya ya, mungkin karena usianya juga, apalagi gitu kan, kenapa harus didiamkan pemikiran itu? Udah sampaikan. Publik mau terima nggak terima, urusan publik, urusan masyarakat. Yang penting dia sudah sampaikan. Daripada ditahan-tahan, disembunyikan, diredam hal tersebut, padahal udah nggak sesuai dengan hati nurani, why not? Kalau bicara kekayaan, sudahlah, udah berlebih lah Pak Erastus. Apalagi yang mau dia cari. Hari ini pun, kalau dia udah nggak dapat pemasukan lagi, nggak dapat penghasilan lagi, saya rasa udah siap. Asetnya udah banyak kok. Masih cukup lah untuk sampai beberapa turunan malah. Bukan sampai dia saja ya. Sampai beberapa turunan mungkin masih cukup kok. Jadi Pak Erastus tuh nggak nyari lagi yang namanya materi. Kalau saya lihat ya, beda dengan beberapa orang yang di luar sana kan gitu. Jadi dia nggak cari aman. Di sini dia nggak cari aman, dia benar-benar mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dan hal itu dibenarkan ya oleh beberapa orang. Dan di sini saya mau luruskan juga ya. Banyak yang bilang, wah kamu potong videonya. Padahal videonya 20-an menit saya tampilkan loh teman-teman. 20-an menit. Kecuali misalnya videonya. Ya, dia lagi ngomong apa, saya potong, terus saya timpain dengan omongan dia yang lain. Ya. Saya sedang makan dengan budi, terus dengannya saya hapus, saya sedang makan budi. Nah, itu baru salah. Tapi ini enggak, kita videonya kita putar panjang kok. Tetapi nggak mungkin kita putar semua. Kena copyright. Ya, nggak mungkin juga itu video orang, kawan-kawan. Sedangkan video di kita, ini adalah informasi, reaksi. Ya.
Channel kita adalah channel reaksi dan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Sama seperti misalnya berita gitu kan. Presiden Jokowi memberikan kata sambutan di acara KTT G20. Kan nggak mungkin. Ya. Pidato Pak Jokowi dari awal sampai akhir diputarin. Sedangkan itu cuma berita. Ya, dia cuma kasih tahu, kasih cuplikan. Yang penting jangan kita ngarang-ngarang. Jangan kita ubah. Ya, seperti yang tadi gitu. Dengannya dihapus. Nggak boleh. Ini nggak kita putarkan kok. Dan dari pihak sebelah pun ya, dari pihak Kristen pun, yang istilahnya menentang Pak Erastus juga mengakui bahwa memang pengajaran Pak Erastus seperti itu. Dikatakan memang dari dulu dia ikuti Pak Erastus, bahkan ya, dia membaca buku-buku yang dibuat oleh Pak Erastus. Pak Erastus itu pemikirannya seperti itu, di mana dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah. Ya, Yesus itu bukanlah Allah. Kalian akan dengar. Ya, di sini saya putarkan, ini dari salah satu, inilah ya, orang yang sangat menentang pengajaran Pak Erastus, murid dari pendeta Muriwali ya. Ini ya, Albert Rumampu. Nah, ini bukti linknya, ini channel dia. Ya nggak perlu di-subscribe juga teman-teman, channel kecil aja, karena memang ya kita tahulah kualitas dari seorang Albert Rumampu ini. Ya tapi di sini saya ambil ya karena ada pernyataan dia bahwa memang pengajaran Erastus seperti itu. Bahkan dia koleksi nih buku-buku buatan Pak Erastus ya, koleksi. Oke, kita dengarkan dulu lah apa yang mau dia sampaikan. Saya diberikan oleh beberapa teman cuplikan video daripada pendeta Erastus Sabdono yang lagi viral beberapa hari ini ya. Sebetulnya saya sudah dikasih beberapa hari yang lalu, tapi kemudian saya tidak sempat untuk memberikan respon secara cepat karena ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Itu memang bukan video full dan saya sudah menanyakan kepada yang memberikan video dan dia juga ternyata tidak tahu video fullnya seperti apa. Karena itu cuplikan video yang diteruskan dari satu grup WA ke grup WA yang lain, ke media sosial yang lain dan sebagainya. Jadi memang itu video pendek dan tidak ada video fullnya. Tapi walaupun itu hanya sebagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Erastus Sabdono, katanya dia bicara di beberapa seri dalam videonya tersebut, tapi saya rasa itu cukup untuk kita beri respons ya. Karena saya juga memiliki buku-buku daripada pendeta Erastus Sabdono yang nanti akan saya kaitkan dengan apa yang dia sampaikan di dalam video yang nanti akan saya putarkan untuk saudara ya. Saya punya buku misalnya Tritunggal ini ya, dari Erastus Sabdono. Kemudian juga ada buku Erastus Sabdono yang lain yaitu Corpus Delicti. Ini ya, Corpus Delicti. Saya juga punya Kristologi daripada Erastus Sabdono. Jadi saya bukan hanya bicara secara sembarangan di sini, walaupun saya tidak menonton video fullnya, tapi cuplikan itu saya rasa sudah cukup dan saya memiliki buku-buku Erastus Sabdono yang berbicara tentang Kristologi, yang bicara tentang Yesus Kristus dan juga Allah Tritunggal. Oke, di video cuplikan khotbah Erastus Sabdono nanti saudara akan lihat sebentar ya, kelihatannya ada seseorang yang membacakan sebuah ayat dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Lalu kemudian Erastus Sabdono menjelaskan makna teks tersebut. Oke, saya akan memberi potongan-potongan pernyataannya itu dan akan langsung saya kuliti helai demi helai. Mari kita saksikan video yang pertama. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Anda itu mau bicara pelan mau bicara sedang, agak cepat, atau cepat sekali, semuanya sama kok. Bukan hanya salah tapi sesat, walaupun dengan nada bicara yang pelan atau cepat, sama saja. Podo aja, sesat. Sejak dulu ketika mulai terendus ajaran sesatnya oleh Sinode Gereja Betel Indonesia, sampai sekarang tidak pernah berubah. Ngawurnya itu tidak ketulungan, bahkan semakin menjadi-jadi. Mau mengelak? Mari kita dengarkan kalimat Anda selanjutnya ini. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Juru selamat itu bukan
Yesus tetapi Allah atau Yahweh? Hebat. Berarti Yesus bukan Allah dong. Kalau demikian, ya, memang demikian adanya. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Yahweh sejati. Itu adalah kesimpulan dari seluruh ajaran Erastus Sabdono yang juga ada di dalam buku-bukunya yang berjudul Tritunggal, Corpus Delicti, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, yang dia tulis bertahun-tahun yang lampau. Jadi bagi saudara yang belum tahu siapakah Erastus Sabdono, saya beritahu saudara sekarang bahwa dia adalah salah satu pengajar sesat terpopuler di Indonesia dengan pengikut yang begitu banyak, bahkan punya STT sendiri. Dia adalah ketua STT Ekumene yang membawahi berbagai mahasiswa yang ada, termasuk dia juga mempunyai gereja sendiri, gereja yang besar, yang sebelumnya dia berada di dalam sinode GBI, kemudian dia keluar daripada sinode tersebut, bikin gereja sendiri. Jadi dia sekali lagi, dia adalah salah satu pengajar sesat terbesar di Indonesia yang mempunyai pengikut yang banyak. Saya sudah buktikan sejak beberapa tahun silam ketika membahas ajaran Tritunggal versinya dia, termasuk teori Corpus Delicti yang sangat merendahkan Alkitab. Tadi Yesus berkata, Yesus bukan juru selamat. Jadi yang juru selamat adalah Allah atau Yahweh. Ini pernyataan yang sangat-sangat ngawur. Saya meminjam kalimat Rocky Gerung bahwa ini adalah pernyataan yang dungu. Seorang doktor teologi bisa-bisanya mengeluarkan pernyataan yang semacam demikian. Jadi kalian bisa lihat bahwa memang Albert Rumampo ini ya mengikuti bagaimana pengajaran dari pendeta Erastus. Sehingga dia tahu, memang begitulah corak pemikiran dari seorang Erastus. Dan bahkan dia katakan, Erastus ini adalah pengajar sesat terbesar ya. Terbesar di Indonesia, teman-teman. Salah satu pengajar sesat terbesar. Punya STT sendiri yang bernama STT Ekumene ya. STT itu sekolah tinggi teologi, sekolah yang menghasilkan sarjana-sarjana teologi, pendeta-pendeta ya. Jadi dia sampai punya STT sendiri dan dia punya gereja sendiri, sinode gereja sendiri setelah dia keluar dari GBI. Jadi ini bukan main-main, bukan pendeta abal-abal ya. Bagi teman-teman yang kemarin komentar, wah tuh pendeta abal-abal, sadar diri kalian. Kalian search, cari tahu, apakah Erastus itu main-main? Enggak kawan-kawan, besar ini, pendeta besar. Nggak bisa kalian bantah hal itu, karena faktanya memang muridnya luar biasa banyak. Kalian dengar sendiri, Albert Rumampo bilang ya, ini muridnya luar biasa banyak. Sesat nggak sesat itu kan barometernya apa dulu? Bagi Albert Rumampo, bagi Muriwali, ya, dan orang-orang yang pemikirannya nggak sama, nggak sejalan, tentu saja mengatakan Erastus itu sesat. Sesat nggak sesat perlu diuji kan gitu. Apa ujiannya? Ya coba didiskusikan. Sama-sama keluarkan data kan gitu. Ya, itu urusan mereka lah, kita nggak ikutan. Kita cuma memberikan kabar ya. Dan di video kali ini, di konten kali ini tentunya, kita akan melanjutkan juga pernyataan dari pendeta Erastus. Ya. Pernyataan dari pendeta Erastus yang ini akan membuat teman-teman terguncang juga. Ya. Dikatakan kenapa? Ya. Dan apa data bahwa Yesus itu bukanlah Allah? Kenapa dikatakan Yesus itu bukanlah Allah? Nah, di sini dijelaskan cukup singkat oleh pendeta Erastus dan beliau berjanji ya, di seri-seri berikutnya dia akan jabarkan dengan lebih lengkap lagi, akan bedah lagi, ayat per ayat dia akan bedah, tapi itu kita tunggulah nanti ya, kita akan tampilkan kalau nanti sudah keluar. Di sini teman-teman lihat ya, kita ambil dari sesi pengajaran channel Pak Erastus langsung, Thread ID ya, ini channel dari gereja beliau. Ya, jadi kita nggak ngarang-ngarang, ini linknya. Ya, dia akan menjelaskan tentang wadah. Kenapa Yesus itu sampai diasumsikan sebagai Allah itu sendiri. Mengapa Yesus sampai dikatakan bahwa dia adalah firman yang menjelma. Nah, di sini akan dijelaskan. Oke, kita putarkan videonya dan saya harap teman-teman dengarkan baik-baik ya. Karena suaranya udah cukup santai dibuat. Pelan pengajarannya, supaya orang bisa ngerti. Ya, sudah dibuat pelan padahal. Jadi kalau nggak ngerti juga udah kelewatan nih teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu. Yohanes kritik keras para pemimpin agama Yahudi
tak takut-takut dia berkata ular beludak. Tetapi satu hal yang tidak pernah orang pikirkan, Yohanes itu punya kapasitas untuk menjadi tempat, untuk menjadi wadah roh dan kuasa Elia. Saya sudah mempelajari, ini sudah saya singgung minggu lalu, tapi tidak saya sebut waktu itu. Dia makannya belalang dan madu hutan. Sebenarnya belalang di sini tidak menunjuk binatang, tapi sejenis makanan yang ada di banyak tempat. Dan itu bisa diambil gampang di banyak tempat di Israel. Yang menunjukkan rakyat jelata itu makanannya. Dan bajunya, saya membuka komentari, menunjukkan baju kedukaan atau semacam mourning, ratapan, duka cita. Yohanes Pembaptis itu anak imam, tapi keluar dari habitat anak imam. Dia bisa jadi anak imam terhormat bekerja di kemah suci. Dia jadi liar di padang gurun. Dia tidak minum anggur sejak bayi, sejak kecil. Sejak di kandungan penuh Roh Kudus. Kapasitas. Dia bukan jelmaan Elia. Dia memuat, memikul roh dan kuasa Elia. Sama dengan Yesus. Ada tahun-tahun yang terhilang dalam masa hidup Yesus. Sering didebatkan apa yang dilakukan selama 30 tahun lahir. Ada catatannya, umur 12 tahun ada catatannya di bait Allah. Ada yang tanya, Pak kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa Pak bertukar pikiran, tanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ya bisa lah, dia belajar. Bukan hal yang sulit. Saudaraku. Nah, saudara melihat bagaimana kapasitas Yohanes untuk menjadi bejana dari kuasa dan roh Elia. Yesus juga. Kita tidak tahu tahun-tahun yang disebut terhilang apa yang dilakukan Yesus. Tetapi di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17. Allah Bapa berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bisa dia. Makanya kalau saudara mau dipenuhi firman, dipenuhi Roh Kudus, kapasitasmu harus benar. Nah kita ini sudah sesat semua, pokoknya lulus sekolah teologi S1, S2, S3, kita sudah punya wadah. Kita salah. Kapasitas bukan di pendidikan teologi. Dari kehidupan yang berjalan dengan Allah. Semua saudara bisa punya kapasitas itu. Datanglah seorang yang bernama Yohanes. Teks aslinya sebenarnya datanglah seorang manusia. Egeneto anthropos apestalmenos paratheo onoma auto Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, datanglah. Nah, kata datanglah itu juga egeneto, saudara. Dari akar kata ginomai. Egeneto. Egeneto. Ini dari kata ginomai. Ginomai, maaf. Ginomai. Egeneto dari kata ginomai. Datanglah seorang yang bernama Yohanes. Nah, kata datanglah ini, egeneto itu juga di Yohanes 1 ayat 14. Coba ayat 6 dibaca dulu, nanti baca ayat yang ke-14.
Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat yang ke-14. Ulangi Pak, ulangi Pak. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Egeneto ginomai, datanglah. Bukan menjilmalah. Enggak. Ini saya tidak sedang membela satu doktrin, saya cuma membuka Alkitab berkata begitu. Bukan bela doktrin A, doktrin B, enggak. Saya belajar Alkitab dan saya tentu berdoa untuk menggali ini, saudara. Oke, terus ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu datang bisa, menjadi bisa, masuk bisa. Menjadi manusia atau masuk dalam daging. Nanti kan kita akan bahas khusus Yohanes 1:14 khusus kita gali. Yohanes pasal 1 ayat 5 khusus kita gali. Ayat 6 khusus. Nah sekarang kita comot-comot dulu. Ya saudara-saudara. Firman menjadi manusia. Datanglah seorang yang bernama Yohanes. Dua-duanya menggunakan kata yang sama, egeneto atau ginomai. Jadi tidak bisa dikatakan firman menjadi manusia, firman menjelma manusia. Nggak bisa. Kalau masih maksa pakai kata menjelma, saya ngalah, oke. Tapi tidak secara mistik. Bagaimana firman berkeadaan baru, nanti kita menemukan itu, penjelasan di Yohanes pasal 1. Berkeadaan baru bisa dikatakan dalam tanda kutip menjelma. Tapi tidak mistis otomatis. Lewat proses. Saya kagum dengan apa yang ditulis Alkitab bukan karena saya sedang menafsirkan ya saudara. Kok bisa-bisanya loh Yohanes dimunculkan di situ. Yohanes bisa menjadi media. Menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan Maleaki, sampai 2 kitab menubuatkan satu hal itu. Bahwa ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Bisa loh 2 kitab, ini hebat. Elia, dan Yesus tunjuk, dia ini Elia itu. Apakah penjelmaan? Bukan. Dia bukan penjelmaan, dia menjadi wadah. Wadah. Ya, roh dan kuasa Elia. Tetapi bukan otomatis. Ternyata dari kandungan sudah penuh Roh Kudus, tidak pernah minum minuman keras. Nah itu kan minum anggur sudah biasa di Israel. Satu ini enggak. Harga yang harus dibayar untuk menjadi wadah dari kuasa dan roh Elia, makannya sederhana. Belalang, madu hutan yang bisa diperoleh kapan saja karena waktu itu ya di mana-mana ada. Bukan seperti sekarang madu harus beli. Yesus juga 30 tahun apa yang dia lakukan? Allah mengerjakan pasti. Yang kesimpulannya lalu Tuhan memberi sertifikat, ini anakku yang kukasih, kepadanya ku berkenan. Tepuk tangan saudara. Saya tidak tahu kalau sampai orang mau membantah yang saya kemukakan ini. Clear sekali sebenarnya. Jadi ada bentuk paralel antara Yohanes, ya, antara Elia Yohanes, logos yang adalah metonim Allah dan Yesus.
Ingat ya, metonim ini penting sekali. Pokoknya kalau GS itu metonim Pak Eras. Lapor dulu Pak GS, oh itu Pak Eras. Jadi kalau dikatakan firman itu adalah Allah, udah bener banget. Mau ditafsirkan dengan teknik gramatika apapun, silakan. Tapi itu metonim Allah. Wah, kalau masih ngotot, ya udah diem dulu. Cari lagi semua ayat-ayat yang membangun pengertian. Nanti saudara akan kagum landasan-landasannya. Kalau debat gramatika bisa saja orang, tapi kalau pengertian tidak bisa. Paham ya saudara? Luar biasa. Yang membuat saya diberkati dan kagum adalah bagaimana Yohanes menjadi media untuk menggenapi Maleaki dan Yesaya. Wow, hebat. Dan bagaimana Yesus menggenapi tadi Yesaya pasal 6 ya, 9 ya, yang terang itu. Yesaya pasal 9 ya, ayat yang kedua ya. Lalu digenapi di Injil Matius bahwa terang telah terbit ya, dan Yesus berkata bertobatlah kamu karena memang Yahweh itulah juru selamat, terang dan juru selamat. Dan Yesus yang melaksanakan. Lah, aduh, di dalam Injil Yohanes berkali-kali Bapa yang mengerjakan di dalam aku. Semua yang kukatakan dari Bapa. Nah kalau dia sendiri logos, ya nggak usah dari Bapa, oh dia sendiri logos. Pengertian seperti ini nggak akan terbantahkan, saudara. Jadi seperti Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan diri untuk menjadi wadah kuasa dan roh Elia, Yesus pun juga. Kalau ditanya kenapa umur 30 tahun baru kerja? Oh ya, usia 30 tahun dianggap usia dewasa. Betul. Tapi ada jawaban lain. Dia harus menjadi seorang yang siap. Menjadi wadah Elohim Yahweh. Saya biasa mempelajari doktrin dari muda, saudara. Biasa saja. Olah nalar. Tapi yang satu ini tergetar saya. Tergetar. Tergetar. Dahsyat ini. Perumpamaan yang luar biasa ya dari seorang Erastus Sabdono menurut saya. Luar biasa sekali dalam menjelaskan, sangat logis dan bisa diterima akal. Ya, ini sangat logis penjelasan ini, bukan main imani saja. Beda kalau kita ketemu dengan beberapa orang ya, yang main pokoknya udah imani saja gitu. Kalau kita tanya, mengapa bisa begitu, mengapa bisa begini? Ajaib dan tidak masuk di akal. Ya. Ada yang ngomong seperti itu. Jawabannya ajaib aja gitu. Ajaib dan tidak masuk di akal. Kalau sudah ngomong gitu, apalagi yang mau kita bantah? Artinya sudah ranah goib gitu kan. Semua ranah goib. Kenapa bisa gitu? Goib. Kenapa bisa gitu? Udah goib. Kenapa air ini bisa mendidih? Wah, karena ada pekerjaan setan gitu. Padahal jelas-jelas tuh dipanasin. Dia enak aja jawab, goib. Udah, apalagi mau kita bantah. Tapi kalau Pak Erastus ini enak, dia jelasin. Ya, dia ajarkan gitu. Bahasa aslinya apa diajarkan juga. Jangan main telan mentah-mentah. Oh, gara-gara di situ ditulis seperti itu, udah seperti itu. Kenapa orang berpikir bahwa Yesus ya, itu adalah firman yang menjelma? Ya karena di Alkitab ditulis gitu. Di Yohanes 1 kan ditulis seperti itu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga teman-teman Kristen mengapa mengimani seperti itu. Karena di Alkitabnya tulis seperti itu, dan di gereja diajarkan seperti itu. Tetapi pendeta Erastus mengajak orang untuk kembali ya, melihat bahasa aslinya, melihat fakta dari penggunaan bahasa itu. Apa sih sebenarnya kan gitu. Dikatakan bahwa di Yohanes 1
yang menjelaskan kok Yohanes 1, Pak? Yohanes 1 ayat 14, ya betul, 1:14 ya, tentang firman menjelma, itu menggunakan kata egeneto, ya, yang berasal dari gedomai. Kata yang sama digunakan untuk Yohanes Pembaptis, jangan salah. Banyak orang-orang ya, bahkan yang KTP-nya Kristen nggak tahu bedakan antara muridnya Yesus dan Yesus Pembaptis. Dan itu pendebat pula itu. Ada beberapa pendebat nggak bisa bedakan. Lawak-lawak juga ini. Jadi dikatakan bahwa menggunakan kata egeneto. Sama gitu kan, datang. Ya, artinya datang. Bukan menjelma. Kenapa yang Yesus kok jadi menjelma? Ya, kenapa bisa seperti itu? Yohanes Pembaptis itu selalu disamakan dengan Elia. Sosok nabi yang luar biasa, yang diangkat ya. Nggak mengalami kematian, tapi diangkat. Saya rasa teman-teman Kristen juga setuju untuk hal ini, Elia diangkat. Tetapi Elia nggak pernah dikatakan bahwa dia ya turun menggunakan tubuh Yohanes, atau Yohanes adalah inkarnasi dari Elia. Ya, Yohanes bukan inkarnasi dari Elia. Walaupun itu lebih masuk di akal kan. Karena Elia sudah diangkat, jadi diturunkan di bumi, dibuat dalam bentuk inkarnasi. Itu lebih bisa gitu, karena ada tubuh fisiknya. Ya. Elia manusia. Kalau dia berinkarnasi, menjelma jadi manusia, oke. Tetapi logos itu nggak mungkin, karena logos saja itu hanya ucapan gitu. Ya. Logos itu adalah ucapan, tidak ada pribadinya. Bagaimana mungkin jadi manusia? Lebih nggak mungkin. Kalau Elia saja enggak, bagaimana mungkin logos? Kan gitu. Yang hanyalah firman, perkataan. Perkataan dari Allah itu sendiri. Ya. Tangkap ya teman-teman. Dan ini saya cuma mengulang apa yang disampaikan oleh Pendeta Erastus, walaupun saya rasa sudah sangat jelas ya, apa yang beliau sampaikan, bahwa nggak mungkin. Elia saja nggak gitu, apalagi logos. Ya. Itu poinnya. Dan bagaimana Yohanes itu juga adalah sosok yang luar biasa. Dia adalah anak dari seorang imam besar ya. Imam besar, yaitu Nabi Zakaria, ya, seorang tokoh yang luar biasa juga, bahkan bagi umat muslim adalah seorang nabi. Ya. Dia dipersiapkan dengan luar biasa, tetapi apakah Yohanes Pembaptis ya, itu adalah itu? Ya enggak gitu ya. Tapi udahlah, sekali lagi ya, teman-teman harus tahu, harus benar-benar cermat dalam hal ini. Saya cuman ya menginfokan, karena ini saya lihat bakal banyak yang ngamuk-ngamuk nantinya ya. Ngamuknya kepada siapa? Ya bahayanya ngamuknya kepada saya nih. Kalau saya ngomong terlalu panjang, takutnya banyak lagi nih yang marah-marah. Karena saya lihat ini mulai ya, ada yang provokasi-provokasi, ada yang ngatain, wah bla 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 bla. Nah, jadi mungkin saya rasa kalian belajar aja langsung dari Pendeta Erastus, dan saya cuma menyampaikan sekali lagi. Dan ada poin yang menarik ya, yang kalian harus benar-benar perhatikan, dan tadi saya taruh juga di pembukaan ya. Banyak orang yang mengatakan, kalau Yesus itu bukan Allah, bagaimana mungkin saat dia kecil, ya, umur 12 tahun, dia bisa bertukar pikiran, bisa ngomong dengan ahli-ahli Taurat, bahkan membuat ahli-ahli Taurat itu terkagum-kagum. Umurnya cuma 12. Menurut Pak Erastus ya bisa aja, dia belajar. Ya, dia belajar, itu bukan hal yang sulit, karena memang dia dipersiapkan untuk menjadi wadah, kan gitu. Nah, menurut Pak Erastus ya, bukan menurut saya, sekali lagi ya. Jadi sekali lagi jangan salahkan saya ya, jangan salahkan saya cuma menyampaikan ya, kita cuma menyiarkan. Itu sih poin dari video ini dan mengapa kita tunjukkan. Dan sekali lagi bagi teman-teman ya, saya juga mau sedikit iklan. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa juga ya untuk mensubscribe satu channel kita. Ya, ini satu channel yang baru kita buat, sangat bagus. Dan ini adalah channel lawak-lawak lah. Ya, kalau dibilang mengedukasi dengan cara lucu-lucuan, dengan cara yang kita ketawain lah para penghujat-penghujat ini, badut-badut ini. Nama channelnya Dr. Debat. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Saya taruh di deskripsi video ini, tinggal diklik linknya.
atau kalian bisa carilah Dokter Debat. Ya, ini video-videonya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, mohon bantuannya ya, untuk mendukung channel ini agar ya kita bisa beli beras lah ya. Kalau mengacu kepada Wak Donat, ya supaya bisa beli beras gitu. Daripada minta beras sama penonton nggak dikasih-kasih, ya mending minta dukungan subscribe dan nonton channelnya kan gitu. Daripada bilang, wah susu anak sudah habis, beras sudah habis, ya minta kepada penonton, ya lebih bagus kita minta subscriber lah. Ya minta dukung subscribe, kan gratis. Ya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu channel ini, sudah membuat channel ini bisa terus berdiri. Ya kita bisa ada di sini untuk terus mengedukasi dan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia debat lintas agama tentunya ya. Makasih buat teman-teman yang sudah mendukung, bahkan ya, yang sudah berinfak perjuangan juga. Kalian luar biasa. Ya, kalian sungguh luar biasa, tanpa kalian ya kita berat. Ya, jadi semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semua yang sudah ya tanpa hentinya membantu perjuangan yang saya lakukan dan juga channel ini. Makasih buat semuanya teman-teman ya. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita akan lanjutkan sesi-sesi pengajaran dari Pak Erastus berikutnya untuk kita sampaikan. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang setuju dengan pengajaran beliau, ya silakan datang ke gerejanya ya untuk menghadiri sesi pengajaran beliau, ataupun supaya bisa tergabung ya dalam pengajaran tersebut. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.